Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tiga Laki, jumpa lagi kita di channel Tiga Laki, channelnya inspirasi dan informasi. Kali ini kita akan membahas tentang Onder Abdeling Musi Ulu. Setelah Palembang dikuasai Belanda yang ditandai jatuhnya pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam tahun 1831, secara otomatis Belanda menjalankan seluruh aspek kekuasaan pemerintahan berdasarkan kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Mendapati kenyataan bahwa tidaklah mudah mengubah otoritas lokal uluan Palembang karena daerah-daerah tersebut sudah terpecah menjadi otoritas kekuasaan yang kecil-kecil, sehingga Belanda masih mempercayakan orang-orang kesultanan untuk menjabat dalam pemerintahan. Pada tahun 1847, bahwa di Musi Ulu terdapat staf pemerintahan bernama Raden Demang Abdullah Rahman. Walaupun Palembang dari masa kesultanan telah diganti menjadi keresidenan yang ditandai dengan mengangkat seorang residen pertama, yaitu Jan Isaac van Spenhoven, Belanda masih menempatkan kerabat kesultanan untuk membantu residen dengan mengangkat Perdana Menteri, yaitu Pangeran Kramajaya, menantu dari Sultan Mahmud Badarudin II. Namun, usaha untuk menentang Belanda oleh Pangeran Kramajaya sehingga jabatan Perdana Menteri dihapuskan. Belanda mencurigai Pangeran Kramajaya melakukan dukungan terhadap rakyat uluan Sindang untuk menentang pemerintahan kesultanan pada saat itu. Belanda melakukan ekspedisi militer untuk menaklukkan daerah uluan sehingga terjadi pemberontakan masyarakat lokal. Bahwa Bogod, seorang asisten residen Belanda, melakukan perjalanan ke uluan. Dia dibunuh saat diperiksa di Musi Ulu, tepatnya di Muara Belitung, tahun 1837. Lalu, pada bulan Januari 1851, terjadi pemberontakan di wilayah Bulangan Tengah, namun berhasil ditundukkan oleh pengawas Van de Bos. Atas dasar itu, tak ada lagi golongan lokal yang menjabat di pemerintahan Kesultanan Palembang. Alhasil, tatanan pemerintahan di uluan ditempatkan pegawai-pegawai Belanda di wilayah pedalaman tersebut. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, Musi Ulu di bawah kendali seorang konsuler yang bertugas mengumpulkan data administrasi dan melaksanakan semua perintah atasannya, yaitu residen dan asisten residen. Sebagai pengawas, tugas konsuler ia turut campur tangan dalam institusi marga yang dikelola pribumi. Namun, wewenang kepala marga bertanggung jawab kepada konsuler. Sejatinya, sistem ini terpisah antara birokrasi pemerintah Bumi Putra dengan pemerintahan Eropa. Apabila pemerintahan Eropa berkedudukan pada tingkat Onder Abdeling, lalu terus ke atas yaitu Abdeling dan residen, maka pemerintahan Bumi Putra hanya pada tingkat distrik, Onder distrik, dan marga. Perkembangan daerah pedalaman berawal dari ikatan masyarakat yang diletakkan dengan keberagaman kelompok tertua orang-orang di Zuriat Sumatera, yakni orang-orang Kubu yang masih hidup berkeliaran, mencari penghidupan dari berbagai hasil hutan seperti berburu dan menangkap ikan. Mereka mengembara menelusuri pinggiran sungai untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa tempat tinggal dan diikat tali kekeluargaan. Tipe kelompok ini dianggap sebagai asal mula kesatuan geologis yang berkembang menjadi geologis teritorial. Lanjut lagi, orang-orang ini mulai berkeinginan untuk hidup menetap dengan mencari nafkah dengan bercocok tanam. Kelompok-kelompok ini lalu mendirikan dusun-dusun permanen dengan ikatan tali kekeluargaan yang dirasa berasal dari satu kepuyangan tertentu. Lalu membangun wilayah marga dengan kerja keras dan usaha pertanian mereka menetap. Marga tersebut berkembang luas ketika terjadi perpindahan penduduk marga yang mendirikan marga-marga baru dengan mereklamasi hutan dan membangun talang baru untuk menetap secara permanen. Dalam catatan Stadblad nomor 466 tahun 1906, Onder Abdeling Musi Ulu terbagi menjadi 11 marga. Secara lengkap, marga-marga ini terdiri dari Sikap Dalam Musi di Muara Lakitan, Bulung Tengah Semangus di Semangus,
Bulung Tengah suku Tengah di Mambang, Bulung Tengah suku Ulu di Pulau Panggung, Peraitin 11 di Mandi Aur, suku Tengah Kepungut di Lebuk Besar, Tiang Pumpung suku Ilir di Muara Kari, Perwatin 5 di Muara Beliti, Sindang Kelingi Ilir di Lubuk Linggau, suku Tengah Lakitan Ulu di Tarawas, dan Batu Kuning Lakitan di Selangit. Letak kedudukan marga juga berada di dekat sungai sebagai dusun kedudukan kepala marga, dan batas antara marga satu dengan marga lain dibatasi oleh daerah aliran sungai, baik itu muara anak sungai atau persimpangan sungai. Kemudian terdapat beberapa sungai yang melintasi wilayah marga itu, yaitu Sungai Lakitan.